Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 generasi cemerlang. Kembali lagi bersama dengan Bunia pada KBM Online hari Kamis tanggal 16 April 2020. Nah, pada KBM Online ini kita akan belajar mapel PKN, masih melanjutkan materi kemarin. Nah, sebelum kita mulai KBM PKN pada hari ini, Bunia harap anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam hati yang bahagia. Jangan bosan untuk selalu mengikuti KBM Online. Tentu kalian kemarin sudah belajar mengenai keberagaman bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia untuk menyikapi keberagaman bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai semua orang yang ada di Indonesia. Walaupun itu berbeda suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya, kita tetap harus saling menghargai. Ketika kita memiliki teman yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, kita tetap harus saling menghargai. Nah, pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu keberagaman bahasa daerah, yang kedua keragaman tradisi dan adat istiadat, yang ketiga keragaman tarian daerah, yang keempat keragaman pakaian adat daerah, dan yang kelima yaitu keragaman rumah adat. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai keberagaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budaya dan bahasa masing-masing. Di Indonesia terdapat sekitar 665 bahasa daerah. Meskipun setiap suku bangsa memiliki bahasa yang berbeda, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antar suku dapat terjalin dengan baik menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dikenal sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa daerah merupakan salah satu budaya bangsa. Bahasa daerah digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama suku. Nah, di sini ada beberapa daerah asal dan bahasa. Yang pertama yaitu Aceh. Provinsi Aceh memiliki bahasa daerah yaitu ada Aceh, Gayo, Alas, Aneu, Jamu, dan Singkil. Provinsi Sumatera Utara memiliki bahasa daerah yaitu Batak, Toba, Nias, dan Karo. Sumatera Utara yaitu Minangkabau. DKI Jakarta, Betawi. Jawa Barat dan Banten ada Sunda. Jawa Tengah dan Jawa Timur bahasa daerahnya Jawa ya, yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya yaitu Kalimantan ada Banjar dan Dayak. Sulawesi ada Toraja, Bugis, Mondo. Nusa Tenggara Barat Bali, Sumbawa, Sasak. Nusa Tenggara Timur Pote, Sabu, Flores, Lembata, Alor, Timur, dan Sumba. Maluku ada Goram, Seram, Ambon, Romang, dan Uyas. Dan terakhir yaitu Papua ada Dani, Namburan, Jagai, Asmat, Santoni, Bika, dan Warompen. Ini masih ada banyak lagi. Kalian bisa baca di buku LKS, bisa searching di internet, itu masih banyak. Kalian bisa mempelajarinya di mana saja. Selanjutnya yang kedua yaitu keragaman tradisi adat istiadat. Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki tradisi adat
istiadat yang beragam pula. Tradisi dan adat istiadat itu biasanya berbentuk upacara adat. Upacara adat telah diwariskan secara turun-menurun ke generasi berikutnya secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Nah, ini ada beberapa contoh upacara adat di Indonesia. Yang pertama yaitu upacara Kasada. Yaitu apa? Yaitu upacara hari raya adat suku Tengger. Yang kedua yaitu ada upacara ngaben. Apa itu upacara ngaben? Yaitu upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Selanjutnya yang ketiga yaitu upacara belian obat, yaitu upacara penyembuhan orang sakit di Dayak. Selanjutnya yaitu upacara Rambu Solo, yaitu upacara prosesi pemakaman masyarakat di Tanah Toraja. Yang selanjutnya yaitu upacara Cakak Pepadu, yaitu upacara pemberian gelar untuk adat pepandun dan upacara dilakukan bersamaan dengan upacara perkawinan. Nah, itu adalah keragaman tradisi dan adat istiadat berupa upacara. Upacara itu masih banyak lagi contohnya, tidak hanya 5 ini. Kalian bisa baca di buku dan bisa cari di internet. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keragaman tari daerah. Tentu daerah di Indonesia itu sangat banyak dan memiliki tarian yang banyak pula, karena setiap daerah itu tidak hanya satu tarian saja, tapi banyak, bahkan puluhan tarian yang dimiliki oleh setiap daerah. Nah, ini ada beberapa contoh di setiap daerah, yaitu Bali, contohnya itu tari pendet, Sumatera Utara itu tari tortor, Maluku itu tari cakalele, Aceh tari saman, dan Sulawesi Tenggara itu tari balumpa. Nah, yang keempat selanjutnya yaitu keragaman pakaian adat daerah. Itu juga sangat banyak sekali ya. Setiap daerah itu pasti memiliki pakaian adat daerah. Nah, pakaian adat daerah merupakan pakaian yang biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat, upacara perkawinan, ataupun saat menerima tamu. Pakaian adat juga digunakan untuk menutup tubuh dan sebagai lambang status sosial. Setiap pakaian adat memiliki nilai kebudayaan yang tinggi. Nah, ini berikut ini merupakan pakaian adat yang ada di Indonesia, yaitu di Bali ada Payas Agung. Payas Agung merupakan pakaian adat dari Bali. Payas Agung adalah baju adat dan riasan yang digunakan pada upacara pernikahan. Selanjutnya di Sulawesi Selatan itu ada baju bodo. Baju bodo itu merupakan pakaian adat yang ada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu di Sumatera Utara ada kain ulos. Itu sangat khas di Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu di Kalimantan Timur ada urang besunung. Itu juga sangat khas di Kalimantan Timur. Nah, itu masih banyak lagi. Masih sangat banyak lagi pakaian-pakaian adat. Ada yang dari Jawa, ada yang Papua, banyak sekali. Kalian bisa baca-baca di buku ataupun di internet juga. Selanjutnya yaitu keragaman rumah adat. Nah, hampir setiap daerah di Indonesia itu memiliki rumah adat masing-masing dan berbeda dengan daerah lainnya. Setiap rumah adat memiliki ciri khas yang disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap daerah atau suku bangsa yang mendiamnya. Rumah adat berfungsi sebagai tempat berlindung, pertemuan, dan tempat beristirahat bersama keluarga. Nah, ini berikut beberapa rumah adat yang ada di Indonesia.
Di Sumatera itu ada rumah adat Gadang, Sumatera Barat. Di Kalimantan Timur ada rumah Lamin. Di Papua ada rumah Hunai. Sulawesi Selatan ada rumah Tongkonan. Lampung ada rumah Nowo, dan NTT ada rumah Nusawati. Dan masih banyak lagi, di setiap provinsi itu ada rumah adatnya. Nah, rumah adat adalah salah satu bentuk kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas atau kelompok suku yang ada di masyarakat. Keberadaan rumah adat di Indonesia mempunyai arti penting sebagai warisan dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Nah, kita sudah mempelajari 5 keberagaman bangsa Indonesia. Tadi apa saja? Yang pertama yaitu keberagaman bahasa daerah. Yang kedua, keberagaman tradisi dan adat istiadat. Yang ketiga, keberagaman tarian daerah. Dan yang kelima tadi ada apa? Keberagaman pakaian adat, keberagaman rumah adat. Itu materi KN pada KPN online hari ini. Semoga yang telah Bunia jelaskan ini dapat dipahami oleh anak-anak. Silahkan anak-anak setelah ini membaca buku LKS, mencari di internet, membaca bisa di internet, sangatlah boleh. Karena untuk materi ini sangatlah luas. Kalian bisa mencari di buku, di internet, dari sumber manapun. Silakan untuk tetap selalu belajar dan tidak bosan-bosannya untuk selalu mengikuti KPN online. Pada hari ini sekian pembelajaran dari Bunia berpesan kepada anak-anak untuk tetap selalu di rumah saja, jangan kemana-mana sebelum dianjurkan oleh pemerintah untuk dapat bermain di luar lagi, beraktivitas di luar lagi. Dan jangan lupa, sekarang kalau mau keluar untuk kepentingan itu wajib untuk memakai masker. Anak-anak jangan lupa ya, untuk selalu memakai masker dan untuk selalu cuci tangan. Sekian dari Bunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.